مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di masjid tempat mulia yang dimuliakan Allah, di Masjid Allah Salam, dalam sebuah acara kegiatan yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'dal maghrib sampai isya ya. Waktunya sampai isya. Bismillah. Jadi sampai isya. Bapak Ibu sekalian, karena ini kajian memakai buku atau memakai kitab, enggak, dia ya panduannya buku ini, kitab ini, artinya sebagai rujukan, referensinya. Memang buku ini tidak, saya kenalkan dulu, buku ini memang tidak populer, tidak sepopuler kayak Ihya Ulumuddin ya. Tapi insya Allah buku ini banyak manfaatnya. Sebetulnya ini mau dikopi kemarin waktu saya kopi terus dibagikan, jadi bisa dibawa pulang begitu ya. Ini lebih praktis karena terjemahan gitu ya. Judul aslinya Minhajus Shalihin. Minhajus Shalihin itu kalau diterjemahkan sebetulnya jalan hidupnya orang-orang yang soleh. Tapi terjemahan ini oleh penerjemahnya saya lihat judulnya jadi Pedoman Muslim. Ya, tidak masalah ya. Ketahui karangan yang dimuliakan Allah Izzuddin Baligh ya. Sedangkan yang menerjemahkannya itu Ustaz Muhammad Zuhri. Buku ini beberapa jilid, tapi yang saya pakai ini jilid kedua karena saya lihat banyak hal-hal yang memang gampang, praktis. Jadi isinya itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau ayat Al-Quran kan cuma satu macam ya, Al-Quran itu, tapi hadis Nabi macam-macam, tergantung periwayatnya. Ini sekedar diketahui dalam ilmu hadis itu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang palsu, malah. Nah, kalau kita belajar hadis ada 6 periwayat terkenal, itu sering disebut bukunya itu Kutubus Sittah, 6 kitab: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Jadi ini urut gitu. Jadi diletakkan yang paling pertama yang Bukhari. Nah, sering kita temukan Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, sering disebut muttafaqun alaih atau shaykhani gitu biasanya gitu. Nah, jadi yang paling berkualitas itu memang hadis Bukhari dan Muslim seperti itu. Riwayatnya kalau Bukhari itu mencari per orang gitu, hingga dia dianggap paling riwayat paling kuat, paling enggak. Nah, di dalam buku ini tidak itu saja, ada buku-buku periwayat yang tidak terkenal. Tapi kalau kesepakatan para ulama, kalau hadis itu untuk akhlak itu masih bisa dipakai. Satu contoh, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu surga di bawah telapak kaki ibu. Memang hadis ini ada yang mengatakan lemah, tapi bagus untuk pendidikan. Tapi kalau urusan akidah
tauhid itu, kemudian syariah, itu memang harus yang kuat. Nggak ada lagi kelompok hadis yang disebut mutawatir. Mutawatir itu semua periwayat hadis itu meriwayatkannya. Ini perlunya kita tahu. Jadi jangan sekali-kali nanti dikira bahasa Arab itu semua hadis gitu. Ini resep obat juga dikira hadis. Jadi gitu kita tahu dasarnya apa. Ingat, tidak heran kalau di masyarakat kita juga ada yang melakukan ini dasarnya ini. Itu kita tidak paham. Nah, buku kitab ini intinya mengarahkan kita untuk berakidah yang benar. Orang yang akidahnya benar, akhlaknya pasti baik. Jadi buku ini banyak menuliskan tentang akhlak. Untuk akhlak, ilmu akhlak itu terbagi dua akhlak itu. Akhlaknya ini di sini juga terbagi dua nanti. Yang pertama akhlak yang kita banggakan, yang kita harapkan, yaitu akhlak mulia. Dalam bahasa aslinya itu karimah. Karimah. Innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Itu hadis yang sangat terkenal itu. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, memuliakan akhlak. Makarimah akhlak. Akhlak mulia di samping karimah juga disebut mahmuda, terpuji. Akhlak terpuji. Lawannya akhlak yang buruk, mazmumah, yang buruk. Nah, buku ini ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu terdiri dari itu tadi. Tapi dalam buku ini dibagi pertama, urutan yang pertama dia akan menjelaskan, merangkum tentang akhlak mulia. Kemudian baru tentang akhlak jelek tadi, akhlak buruk tadi. Saya sampaikan ke takmir khususnya Pak Abdul Aziz bahwa buku ini pernah saya pakai untuk memberikan materi seperti ini maghrib, cuma ruangannya tertentu khusus ya kalau di Al-Falah itu. Di Al-Falah dari 5 tahun yang lalu, dan di kopi kemudian dibagikan. Nah, sekitar 5 tahun yang lalu itu 5 tahun yang lalu dipakai, dan cukup memang banyak yang mengambil manfaat dari fotokopi itu. Harapan saya, nah, ini saya mau fotokopikan, kemarin tutup semua ya, karena ya tanggal baru katanya begitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya sedikit juga sampaikan buku ini memang lama ya, kalau saya lihat terbitannya lama juga, dan saya sedikit ceritakan buku ini saya beli di Mojokerto sampai karena kenangan sekali, enggak karuan sekali sudah buku ini ya. Waktu itu saya masih belajar, mampir di sebuah toko yang punya toko kemudian orang Arab, Jalan Mojopahit. Cukup bagus buku ini. Baik, yang pertama di depan, halaman depan itu masih ada dari pengarangnya Ustadz Izzuddin Balik ini. Sebelum menjelaskan tentang akhlak, beliau menyantumkan beberapa ayat tentang pribadi. Jiwa manusia itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Umatan wasato, umat wasit. Ini sekedar pengetahuan. Saya yakin Bapak Ibu sudah dengar kata wasit kan? Wasit. Nah, wasit itu berasal dari bahasa Arab. Wasat itu tengah-tengah. Jadi wasit itu adalah orang yang bertindak adil kan? Tengah-tengah. Nah, Allah tegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kalian ini umat yang tengah-tengah. Ternyata memang di dunia ini kan selalu, kalau tidak terlalu ke sana ya ke sana. Makanya tidak salah kalau kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, agar kita tetap di jalan yang lurus, yang dari Allah. Dalam tindakan apapun, termasuk soal infak, soal sedekah, itu juga harusnya bersikap tengah-tengah. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Isra, surat Bani Israel, surat ke-29. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Katak udah maluma mahsura. Monggo silakan. Surah Al-Isra, Bani Israel, ayat 29. Dan
janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengeluarkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya, ini artinya jangan sampai terlalu nekat, jangan juga terlalu bilos. Sekali lagi, jadi orang yang tengah-tengah. Ini hampir sama dengan surah Al-Furqan. Sayang kopinya nanti kalau bisa kan enak bisa dibaca di rumah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Monggo. Al-Furqan ayat 67. Sab'ah wasitin. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, dan orang-orang apabila berinfak, membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir gitu. Surah Al-Furqan Ayat berapa, Ustaz? ayat berapa tadi? 63 bukan 36, 63 betul ya? 6. Ini antara bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesia kok beda ini. 63 kali. 67 tadi ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Bukan itu ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Surah Al-Furqan ayat 63 atau 67 itu. Kalau tulisan Arabnya 67 sih, tapi tulisan Indonesianya 63. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, betul. Itu ayat berapa? 67. 67. Ya, betul kan tadi pertama saya bilang 67, kok keliru. Yang tadi. Jadi orang-orang yang membelanjakan hartanya, infak itu bagus. Jadi salah kalau orang sampai memberikan semua hartanya kemudian dia tidak punya rumah, itu keliru. Allah tidak menghendaki seperti itu. Tapi jangan juga sampai tidak mau mengeluarkan. Sekali lagi, mutawasit, jadilah orang yang tengah-tengah. Masih ini Al-Quran surah Al-A'raf, ini insya Allah sudah sering kita dengar ini. Al-A'raf 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Jelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang panduan agar kita hidup seorang muslim yang memilih jalan yang benar itu bersikap tengah-tengah. Masih ada satu ayat lagi, surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi sholatika. Ini kaitannya dengan sholat. Jadi berlebihan juga tetap tidak boleh. Al-Isra Bani Israel surat ke-17. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah
Ar-Rahman, dengan nama yang wala tajhar biduhaika bisolatika. Al-Isra ayat 110. dan mereka ayat 109, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Tengah-tengah dan janganlah ini tengah-tengah Dengan nama-nama dan janganlah engkau mengeraskannya dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Nah, jadi ini disinggung sedikit sholat. Sholat, sekalipun sholat pun, sampai dalam sholat jangan terlalu mengeraskan suara, tapi jangan juga sampai tidak kedengeran. Itu jadi intinya satu tadi, Allah memandu kita untuk hidup sebagai manusia itu menjadi umat yang wasata, umat yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tapi jangan juga sampai kekurangan. Kemudian hadis ini, hadis-hadis Rasulullah tentang hidup sederhana, diantaranya datang seseorang kepada Rasulullah SAW, an Abi Wa'atil Syafi'i bin Salamah qala kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakiruna fi kulli khamis faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawarditu annaka dzukirna kulla yaumin. Jadi ada datang orang kepada Abdurrahman. Abdurrahman ini ustadz yang suka memberikan tausiah, ceramah. Dia datang, tolong ingatkan kami terus, kalau bisa setiap hari. Ya mungkin menarik, enak itu. Terus ringkesnya Ustadz Abdurrahman ini menjelaskan, saya tidak mau membuat kamu nanti akhirnya bosan. Sebagaimana Rasulullah juga membuat jarak antara waktu dengan yang waktu agar ada istirahat, ada rohat. Jadi ngaji, orang diberikan ceramah juga tiap hari juga mungkin bosan begitu. Artinya ustadz yang sama begitu. Mungkin ya. Enggak, diberi jarak ya, sebagaimana Nabi juga memberikan jarak. Kama kana Rasulullah SAW yatakhawwalana biha makhafatas sa'ah alaina. Ini hadis yang menerangkan, menguatkan agar bersikap seorang muslim itu bersikap tengah-tengah, jangan berlebihan, sekali lagi jangan juga kurang. Bahkan ada riwayat hadis yang panjang ini, seorang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, dulu pernah datang dia ketemu, tapi ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya, "Faqala ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, apakah kamu masih mengenali aku?" Rasulullah menjawab, "Qala man anta?" Kamu itu siapa? Jadi padahal dulu pernah ketemu. Siapa? Qala ana al-bahi alladzi ji'tuka amal awal. Aku adalah bahil yang pernah datang di awal tahun menemui kau ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, "Fama qayyaraka? Apa yang membuat kamu berubah?" Mungkin orang ini datangnya awalnya kurus kering ini. Terus dia menjelaskan dengan bangga, "Aku itu makannya cuma malam." Maksudnya puasa, siam, saum. Bangga menjelaskan seperti itu. Baru Nabi menjelaskan, jangan seperti itu. Hendaklah kamu saum sebulan sekali cukup. Oh, tambah, minta tambah terus, kalau bisa siam terus. Akhirnya muncullah kan sum tumaf iftar, siam boleh buka, siam iftar itu buka. Artinya yang terakhir itu kan boleh, silahkan kamu siam sehari
Tidak. Sehari siang, sehari 3. Jadi tiap hari juga tidak boleh. Kalau ini orang ini makannya cuma malam. Nah, ada lagi hadis yang datang kepada istri Nabi. Orang datang kepada istri Nabi, ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya tentang ibadah Nabi, artinya ibadah ritual, an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walama ukhbiru ka'annahum ta'alu ha wa qala aina nahnu bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya, Nabi dijelaskan Nabi itu begini ini. Nah, yang datang ini seolah-olah kenapa dia lebih tekun gitu dah. Dia berkata kepada istri Nabi ini, Nabi tidak ada, waktu itu tidak ada, datang kepada istri Nabi. Padahal Nabi itu katanya faqad ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kok ibadah Nabi kok begitu saja? 3 orang ini datang, ja'a salah satun rahtila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang ini datang kepada rumah istri para nabi itu. Kemudian istri para nabi itu menjelaskan seperti ini. Nah, kemudian sang orang 3 ini mengatakan satu persatu, qala ahaduhum, berkata salah satu dari mereka, ya, ama ana fa usalli laila abada. Sedangkan aku itu satu malaman sholat terus, gak atek turun. Bangga dia cerita. Jadi istri Nabi kan menceritakan Nabi itu begini. Jadi seolah-olah mereka bertiga ini kok Nabi ibadahnya kok begitu saja gitu. Nah, kemudian orang ini berkata, fa'ana fa usalli laila abadan. Abadan itu sudah jadi bahasa Indonesia abadi. Abadan itu abadi. Kalau abdan abdi. Faqala al-akhir. Terus yang satunya juga ngomong, wa ana asumud dahru walal aftur. Sedangkan aku siam terus. Siam itu saum, ya, puasa terus dan tidak berbuka. Wala aftur. Ini riwayat muttafaqun alaih. Yang satu lagi bilang, wa ana atrikun nisa, a'tazilun nisa. Sedangkan aku berpisah sama istriku, tidak ngumpulin. Artinya ibadahnya terus gitu, ya. Wala atazawaju abadan. Sama sekali aku tidak mengumpuli istriku selamanya, lama. Nah, di saat seperti itu faja'a Rasulullah SAW, datang Rasulullah SAW, faqala, Nabi kemudian berkata, antumul ladzi qultum kadzalika wa kadza. Kamukah tadi yang ngomong seperti ini kepada 3 orang itu? Kemudian Nabi bilang, wa ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini loh lebih takut kepada Allah, kata Nabi. Aku ini loh lebih takwa kepada Allah daripada kamu. Walakinni asumu wa aftar. Sedangkan aku siam tapi juga iftar, berbuka. Enggak sampai enggak makan terus. Wa usolli wa arqud, dan sholat malam dan tidur. Kemudian wa tazawwajun nisa, dan mengumpuli istri. Jadi sekali lagi ini hadis-hadis yang menegaskan jangan sampai sekalipun kelihatannya soal ibadah jangan berlebihan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan Imam Al-Baihaqi. Habibaka haunamma asa ayakunu bagidoka yaumamma wa abghid bagidoka yaumamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Ini kalau
kalau di bahasa sekarang mungkin pacar ya, kekasih. Nah, kalau kita yang sudah bersuami istri, mungkin istri, cintailah kekasihmu, jangan berlebihan. Bahkan di sini diterangkan, cintailah rendah-rendah aja, jangan terlalu berlebihan. Sebab suatu saat bisa berubah, suatu saat bisa saja dia orang yang kamu benci. Coba kita sering perhatikan banyak orang yang nikah sampai terjadi sesuatu karena saking cintanya, terjadi, mohon maaf, terjadi hal yang tidak diduga, yang tidak diinginkan, kemudian kecelakaan lah gitu ya, akhirnya menikah. Tapi ternyata berapa tahun setelah punya anak saling membenci, khususnya yang perempuan minta pegat. Nah, ini tadi. Makanya jangan berlebihan, termasuk mencintai seseorang. Bisa jadi suatu saat kamu mencintai, membencinya. Atau sebaliknya, kalau kamu membenci seseorang, jangan kelewatan, jangan berlebihan. Suatu saat mungkin kamu menyukainya, atau suatu saat gampang saja mungkin kita butuh pertolongannya. Ini panduan. Sekali lagi, judul tema ini, bersikaplah tengah-tengah, bersikaplah sederhana. Itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, masih hadis Rasulullah SAW kali ini diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW itu, rawihu qulubakum sa'atan pasaatan, hiburlah dirimu, gembirakanlah dirimu sesaat. Mungkin menekankannya itu jangan sampai terlalu stres mikir yang macam-macam, ya hiburlah tengah-tengah, sederhana, jangan sampai berlebihan. Innallaha yuhibbu antuk bala rukhasahu kama yuhibbul abdu maghfiratar rabbih. Allah sesungguhnya mencintai kamu menerima rukhsah Allah, keringanan dari Allah, sebagaimana kamu mencintai kalau diampuni oleh Allah. Nah, demikian pula hadis-hadis yang lain di dalam buku ini menegaskan kita jangan berlebih-lebihan. Bahkan ada santai juga dianjurkan. Ya, intinya tadi yang dikatakan Allah buat kalian itu menjadi umatan wasatoh. Dan Nabi mengatakan, sekalipun riwayatnya adalah imam yang mungkin kita anggap kurang populer, Imam Baihaqi tadi, khairul umuri awsatuha. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tema subjudul dari akhlak yang mulia. Ini termasuk akhlak yang mulia. Jadi salah satu diantaranya yang pertama adalah sikap pertengahan atau sederhana. Kemudian nanti tema yang selanjutnya dari judul buku inilah budi pekerti atau akhlak yang agung. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang tema yang satu ini. Bapak Ibu saudara yang saya cintai dan saya hormati, silahkan, mungkin tentang dalam prakteknya kesederhanaan ini. Sekali lagi saya sering menegaskan, yang Allah tuntut kita itu adalah prakteknya. Kali ini kan baru kajian, baru ilmu itu baru teori. Yang dimintakan oleh Allah itu amalnya, actionnya, prakteknya. Jadi jangan sampai orang sering pidato sederhana tapi dia mewah. Ini yang kadang-kadang kita, kalau saya kaitkan dengan subuh kemarin itu tidak istiqomah. Monggo kalau ada pertanyaan tentang tema ini, tentang hidup sederhana, tentang bersikap tengah-tengah, atau mungkin bahasa orang moderat. Ini lepas dari istilah
Saya bukan berarti lepas dari istilah yang sering dipakai orang itu radikal dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan yang kedua. Ini waktunya kurang 7 menit ya. Nah, yang kedua itu budi pekerti yang baik. Banyak kalau dalam bahasa Al-Quran itu istilahnya khuluqin azim. Saya kira tidak usah dilihat di situ, sini sudah jelas ayatnya itu Al-Qalam ayat 4. Wa innaka lala khuluqin azim. Sesungguhnya dalam dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Nah, bersikap dalam sehari-hari kepada orang lain, kalau berakhlak mulia itu tutur katanya, perilakunya nyenengkan, bahkan tidak membuat orang takut. Monggo, saya minta dibantu dibacakan surah Ali Imran. Wah, ini ayatnya enggak tertulis di sini. Kalau nggak salah ini ayat 159 ya. Walau kunta wadhan ghalidhal qalbi lan fadu min haulik. Ali Imran itu. Ya. 159 apa 159? Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, ini akhlak budi yang baik dalam pergaulan, lebih-lebih lagi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Ini yang kadang-kadang saya perhatikan, ada sih orang itu hebat akidah, keyakinannya, lupa ucapan kadang-kadang dia tidak pilih ucapan itu menyakitkan atau tidak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ucapannya sekalipun kepada musuh tidak menyakitkan, tidak melukai. Itu budi mulia, itu akhlak mulia, al-akhlakul karimah. Monggo kita latih diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini tegas sekali, kalau kamu keras hati kepada mereka, mereka akan lari, mereka tidak akan simpati. Yang tugas kita bagaimana membuat, kalau orang non muslim, bagaimana membuat orang yang non muslim tadi itu simpati, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal dalam berdakwahnya. Orang yang membencinya berbalik bisa menjadi menyenanginya, mencintainya, dan mengikuti Islam. Ini terus terang kuncinya di sini dakwah itu. Wah, di Indonesia ini sebetulnya kan manusianya Islam mayoritas ya. Yang non muslim itu sedikit. Kalau kita lihat di zaman Nabi itu kan muslimnya sedikit tetapi bisa bertebar menjadi banyak. Ini jangan sampai yang banyak malah tergerogoti karena kita tidak memperhatikannya. Termasuk yang perhatian kita kepada saudara kita yang sudah mu'alaf, itu yang saya perhatikan sangat kurang sekali. Saya ambilkan contoh lain, terhadap hal yang buruk saja melakukan kepada kita, jangan dibalas yang buruk. Bisa dilihat surat Fusilat ayat 34. Nanti insya Allah di copy, ini saya kopikan ya, terus nanti diperbanyak. Bapak Ibu ambil, bisa dibawa pulang, dipelajari lagi. Surat Fusilat ayat 34. Wala tastawil hasanat wala sayyi'ah. Fusilat itu surat ke-40 ya. 43. Ya, 41. Wala tastawil hasanat sayyi'ah. Ini. Ayat
ayat. Surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya, seperti itu yang diperintahkan Nabi, diperintahkan Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin kalau itu dalam pribadi kita sebagai Muslim, siapapun orang itu pasti akan simpati, tertarik. Tapi kalau kebenaran itu disampaikan dengan cara kasar, menakut-nakuti, itu kita seolah sok paling baik. Itu membuat orang lari malah. Ya, termasuk kasus di Perancis ya, yang kemarin itu. Sampai orang Perancis itu kalau saya lihat jambak yang pakai jilbab karena marahnya karena ada seorang laki-laki yang emosi, yang tidak bisa kendalikan diri, marah ketika Nabi dihina oleh seorang guru, dan guru itu disembelih. Nah, terus akibatnya apa baik? Marahlah sebagian warga orang Perancis. Saya melihat, pembalasannya lebih ngeri, menyedihkan. Perempuan di jalan ditarik, ditendang. Sekalipun di Perancis sekarang ini banyak gereja yang diruntuhkan karena tidak ada jamaahnya, tidak bisa membiayai operasionalnya pembangunan. Jadi panduan Al-Quran itulah yang kita pakai, dan Nabi itu adalah contoh kehidupan yang Qurani. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi ini pemula, nanti mungkin ada masukan saran, monggo. Sebetulnya tadi itu kalau ada kopinya kan enak, bisa dibaca masing-masing dan dibawa pulang. Di Al-Falah seperti itu. Kapan itu? Dan beberapa waktu yang lalu itu memang pakai buku juga, pakai judul, tapi terakhir tematik saja, bebas kecuali tafsir, hadis dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bertambah ilmu kita. Bukan hanya ilmu kita yang bertambah, panduan ini memang menjadi bagian hidup kita hingga betul-betul menjadi minhaj atau manhaj kita sebagai orang yang dikategorikan muslim atau orang-orang yang soleh, minhajus solihin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما